Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Baik. Tentunya pada siang hari ini saya sebagai PP Panjenengan untuk melakukan tugas yaitu pendampingan individu 1 Bu Indah, yang mana nanti pendampingan individu 1 ini hanya mencakup tentang 4 fokus pendampingan. Yang pertama yaitu kita akan berdiskusi tentang belajar daring. Kemudian yang kedua kita akan berdiskusi mengenai penerapan refleksi penerapan pemikiran filosofi KHD yang diterapkan di sekolah panjenengan, tentunya terutama kelas panjenengan. Kemudian yang ketiga nanti itu tentang diskusi membuat kerangka portofolio digital berupa Google Sheet ya. Kemudian yang keempat tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan panjenengan selama mengikuti program guru penggerak ini Bu ya. Bu, saya akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu Indah, karena kita sudah mencapai modul 1.2 ya, kita sudah belajar daring selama 1 bulan ini, dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian panjenengan selama 1 bulan tersebut Bu. Banyak capaiannya. Salah satunya adalah kalau dulu itu kan kita banyak menuntut siswa gitu. Saya juga tidak terlalu belajar tentang tabula rasa, bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa, kita bisa mencoret-coret kertasnya anak gitu kan. Karena sebenarnya kita itu hanya menebalkan gitu. Tentunya itu yang saya dapat, harus intinya adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya. Kemudian saya juga tertarik dengan salah satu kata di situ, bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Jadi memang betul anak-anak itu memang sukanya bermain. Menyisipkan beberapa hal di kelas dengan bermain tanpa meninggalkan materi itu juga dapat diterima. Jadi salah satu kata yang jenengan terapkan, yang jenengan ambil dari selama 1 bulan ini, terutama dalam modul 1 ini ya Bu Indah ya, dengan tabula rasa, bahwa anak betul. itu seperti kertas kosong, kita sebagai pendidik itu tinggal membimbing, menebalkannya, menuntunnya, kemauan anak seperti apa gitu. Betul. Itu cukup bagus sekali Bu Indah. Kemudian bagaimana dukungan dengan pihak ekosistem sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah Bu, dengan adanya panjenengan ikut program guru penggerak ini? Alhamdulillah sangat mendukung Bu, karena memang awalnya di sekolah kami itu kan tidak banyak yang mengikuti. Saya saja yang mengikuti, itu mulai dari yang dulu di sekolah lama itu saya mengikuti, terus waktu di SD ini saya mengikuti yang atas 9 itu kan cuma saya, tapi teman-teman saya aja itu kan nggak mau. Terus yang ini kan kepala sekolah kan juga mendorong kan, yang awalnya mendorong kemudian ternyata sudah lulus 4, hanya saja yang 2 parkir, itu kan sudah sangat kepala sekolah ya antusias untuk mendukung. Jadi segala yang berhubungan dengan CGP ini insya Allah kepala sekolah mendukung sekali. Berarti kepala sekolah sudah berpihak kepada jenengan, bahwa dia telah memberikan motivasi, dorongan supaya bisa melakukan program pendidikan guru penggerak ini dengan baik, dan juga bisa mengimbaskan nanti ilmu yang jenengan dapatkan dari program guru penggerak ini. Kemudian itu dari kepala sekolah Bu. Kalau dari teman rekan sejawat? Dari rekan sejawat juga sama Bu, banyak yang mendukung. Jadi kalau misalnya dalam hal kolaborasi kan di sini memang ada yang satu pendidikan ini kan ada satu, jadi kita saling kolaborasi, saling bertukar pendapat, harusnya baiknya ini. Kemudian teman-teman yang belum mengikuti CGP itu kan juga kadang ikut berkolaborasi, ikut andil, ini loh garapnya seperti ini. Ya intinya mendukung lah Bu, teman-teman semua. Jadi ekosistem di lingkungan saya baik Bu. Jadi mendukung juga erat dengan kolaborasinya, juga turut ikut serta andil dalam, walaupun tidak mengikuti kegiatan program guru penggerak tersebut ya. Kemudian Bu, untuk menindaklanjuti selanjutnya yaitu kita kan sudah selama 1 bulan ini sudah belajar mengikuti program pendidikan guru penggerak, terutama juga pada Bapak Fasil ya, kalau kita Gulmet itu dengan Bapak Arif ya. Kemudian bagaimana harapan panjenengan dan kekhawatiran panjenengan dalam mengikuti program guru penggerak ini?
Harapannya tentunya lulus ya Bu. Kalau bisa ya amat baik. Amin. Kalau misalnya baik ya alhamdulillah, memang berarti usaha saya selama 6 bulan itu ya titelnya baik. Tapi kalau misalnya usaha saya itu banyak, ya semoga dikasih amat baik, lulus ya Bu tentunya. Kemudian kekhawatirannya dari mulai awal mengikuti CGP ini saya sudah anak-anak tidak bisa membagi waktu mengajar, waktu tugasnya yang di sekolah, waktu di rumah. Ada bocil-bocil di rumah itu yang karena kan kita perannya itu kan tidak hanya ya di sekolah ya Bu, karena pendidikan guru penggerak ini kan istilahnya daring, banyak ketika kita mengerjakan tugas, ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman yang di pendidikan itu kan di luar jam sekolah nih Bu, otomatis kan kita juga menyita waktu ya di rumah. Itu sih sebenarnya yang saya khawatirkan, tapi alhamdulillah selama 1 bulan ini ekosistem tidak hanya di sekolah, di rumah juga mendukung. Jadi ketika saya kolaborasi, di ruang kolaborasi ada yang itu. Terus ya intinya pasti berjalan aja. Harapannya tentunya pertama lulus kemudian yang kedua bisa mengimbaskan nanti ilmu yang kita dapat dari program guru penggerak ini, dan kekhawatirannya yaitu sulit untuk mengatur waktu karena kita juga kita sebagai seorang wanita punya banyak kewajiban tidak hanya di sekolah, di rumah juga anak, suami. Kemudian Bu, selama kita sudah memasuki modul 1.2, untuk yang modul 1.1, pembelajaran apa yang sudah jenengan terapkan di kelas panjenengan menurut pemikiran KHD? Seperti yang saya sampaikan di nomor 1 tadi, bahwa kodratnya anak itu adalah bermain. Jadi sebisa mungkin saya itu menyisipkan permainan yang up to date. Saya pernah selama ini ya Bu, sudah menerapkan itu loh, apa namanya? Ya intinya game lah, bukan dagang. Pakai kertas wayang itu. Nah, kemudian saya sisipkan dengan mata pelajarannya, dan anak-anak kan happy, tapi kan juga ikut materinya juga masuk di situ. Nah, berarti kan kita dapatnya kan berpihak pada muridnya, tidak fokus ke kita bahwa kita itu punya kewajiban ini loh materinya harus selesai, tapi kan enggak, anak-anak juga menikmati pembelajarannya, senang. Jadi dengan pembelajarannya inovatif itu tadi, jadi memunculkan minat anak-anak untuk belajar itu semakin menyenangkan gitu ya. Itu sudah bagus, sudah memunculkan di penerapan kelas panjenengan Bu. Kemudian bagaimana respon anak-anak saat panjenengan membawa kertas seperti wayang tadi? Senang Bu, karena memang kan ya sebagian itu senang, sebagian lagi itu kan karena saya loh enggak begitu suka permainan itu, tapi ini tetap dilakukan dengan senang hati karena saya bentuk kelompok kan, kolaborasi. Jadi saya itu kolaborasinya kan tidak hanya dengan itu, tapi juga mendorong kolaborasi anak-anak untuk belajar berkelompok di kelas. Nah, dalam bentuk bangkunya saja sudah saya atur, saya atur untuk berkelompok. Itu untuk dari peserta didik. Kalau respon dari rekan sejawat melihat jenengan dalam pembelajaran seperti itu bagaimana Bu? Pernah saya tanya di testimoni ya Bu, selama ini mengajar di SD itu belum pernah ada yang bikin seperti saya. Jadi memang anak-anak responnya baik itu ya karena memang beda dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada yang pernah seperti itu, pusatnya hanya guru di depan. Tapi ketika ketemu saya ajak bermain, hari ini seperti ini. Jadi kan oh iya memang yang sampean bawa itu beda, makanya anak-anak itu antusias dengan pembelajarannya. Biar nanti bisa memancing teman-teman untuk ayolah kita itu bisa, untuk pembelajarannya menyenangkan buat peserta didik kita. Bu Indah sudah membuat itu Google Set, portofolio Google Set. Sudah. Nah itu nanti kan di dalam Google Set dengan muatkan apa saja Bu? Tugas-tugasnya saya, modul, pekerjaan saya dan mulai dari diri, kemudian aksi nyata, terus demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi nanti akan saya muat di situ. Untuk saat ini masih awal Bu, jadi masih proses, jadi belum saya masukkan semua. Tadi itu nanti dikirim deh linknya ke saya, nanti bisa saya mengecek, bisa memandu panjenengan, tugas panjenengan di portofolio itu sampai mana. Siap deh. Itu kemudian yang itu Bu Indah sekarang kan sudah masuk dalam pendidikan guru penggerak ya. Rencana pengembangan diri panjenengan dalam mengikuti program guru penggerak ini apa Bu?
pengembangannya ya Bu, Nggih, rencananya. apa? Selain mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga beberapa kali ikut itu apa namanya kayak praktik baik ya Bu. Kalau teman-teman itu praktik baik, kayak tadi malam saya ikut praktik baik membuat kesepakatan kelas, jadi lewat gimit. Kemudian ada juga yang saya ikuti tapi nggak selesai karena berbarengan dengan itu tadi kesepakatan kelas kuisis ya Bu. Ya, saya lebih tertarik pembuatan kesepakatan kelas itu tadi Bu, karena ternyata yang di dalamnya itu ini apa namanya sama dengan yang kita pelajari di modul 1.2 yang di elaborasi pemahaman kemarin. Jadi saya lebih tertarik itu. Untuk yang puisi saya tinggal dulu baru saya ikuti yang 2 hari, tapi yang 1 itu. Kemudian yang di PMM itu juga harus saya jamah. Harus banyak sekali itu. Ilmunya juga banyak di situ. Jadi jenengan tidak hanya berpatokan pada guru penggerak ini, melainkan juga apa namanya mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang lain. Kegiatan KKG juga alhamdulillah saya selalu ikuti itu. KKG ini walaupun di sekolah sendiri biasanya ada kombel maupun ya KKG. Tapi belum kalau kombel yang di sekolah, cuma KKG satu gugus. Ya Bu, sekarang kita memasuki refleksi, apa yang jenengan rasakan pada pendampingan individu ini Bu? Senang. Baru pertama kali bener kesini. Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Tapi senang ya Bu. Senang bisa berpetualang. Soalnya saya dari ujung selatan sekarang ke ujung utara. Baru tahu ada senang ya Bu Senang. Kemudian tidak merasa khawatir saya datangi. Enggak ada. Jadi teman saya juga gitu Bu. Kamu tuh terlalu sepaneng makanya sampai demam. Sebenarnya bukan, karena saya agak nggak enak badan dari kemarin sih, cuma ini tadi alhamdulillah sudah baikan. Kemudian Bu, kurang satu lagi, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan individu satu ini? Kalau menurut saya yang sudah baik yaitu tadi inovasi ya. Pembelajarannya inovatif. Pembelajaran inovatif itu kan tidak hanya kalau kita pakai IT itu kan ya namanya pembelajaran inovatif, tapi kita bawa bentuk yang lainnya yang beda, tapi tetap searah dengan pembelajarannya itu kan juga masuk inovatif. Insya Allah itu yang saya sudah rasa baik tapi masih terus belajar. Tapi kalau untuk yang kurang baik adalah saya itu kurang bisa memahami karakter anak. Karena saya awalnya kan dari SMP. Terus karakternya anak SMP dengan anak SD itu kan beda, itu yang perlu saya pelajari. Dan saya teman saya itu juga selalu mengingatkan anak SD bukan anak SMP seperti itu. Iya, jadi kita harus bisa mempelajari karakteristik anak-anak karena setiap anak itu mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing itu. Dan juga minat bakatnya dalam pembelajarannya pun juga beda-beda. Kadang bermain itu juga pun males, mau pulang minta game, yang lain minta pulang. Ya saya memberi kebebasan ke anak-anak, apa main apa pulang di voting. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya yang jenengan berikan kepada saya. Waktu panjenengan sudah tersita dengan adanya kehadiran saya di sini. Kita akan sami-sami kita akan berjumpa kembali untuk Lokakarya 1 Bu, insya Allah hari Sabtu tanggal 20 Juli ini, kurang 1 minggu kita akan bertemu kembali. Dan juga setiap bulannya nanti insya Allah saya akan melakukan pendampingan individu yang kedua nih. Semoga tidak capek Bu. Tetap semangat Bu Indah, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.